jantan sahabat tinggal tempel aja sahabat di box ya. Misalnya kenari ini yang sedang sahabat setting ya untuk birainya supaya cepat naik, tinggal sahabat ditempel aja di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel Yoko Kanari ya. Sudah lama nih nggak bikin video, nggak sharing-sharing seputar dunia perkenarian ya. Jadi untuk kesempatan video ini nanti saya akan sedikit berbagi pengalaman mengenai bagaimana sih caranya kita meningkatkan birahi kenari betina. Kebetulan kemarin juga ada yang bertanya di kolom komentar. Silakan nanti bisa simak video saya sampai selesai sahabat ya. Bukannya saya menggurui atau gimana sahabat, jadi kita hanya berbagi pengalaman yang selama ini saya lakukan di kandang Yoko Kanari. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua ya. Pokoknya intinya kita hanya sama-sama belajar, mudah-mudahan nanti ada hasilnya. Amin. Oke sahabat, jadi bagaimana sih caranya kita melakukan rawatan ya, menaikkan birahi kenari betina ya, sehingga nanti bisa melakukan proses perkawinan hingga mendapatkan hasil sahabat ya. Jadi sebelum kita melakukan proses untuk meningkatkan birahi kenari betina maupun jantan itu sendiri, yang pertama yang paling penting adalah sahabat harus pastikan umur kenari betina maupun jantan harus dalam umur yang sudah siap ya, dalam artian sudah siap untuk melakukan proses produksi ya. Biasanya umur-umur kenari yang sudah siap untuk melakukan proses produksi untuk betina itu sendiri biasanya kalau saya minimal umur 7 bulan sahabat ya. Jadi untuk umur 7 bulan itu adalah umur-umur yang sudah cukup atau sudah mumpuni ya untuk melakukan yang namanya proses produksi sahabat ya. Ya memang biasanya ada yang terjadi di umur 6 bulan atau 6 bulan lebih ya, itu bisa birahi atau bisa melakukan proses produksi ya. Tapi biasanya kalau di umur yang terlalu muda itu juga nanti ada efeknya sahabat ya. Jadi biasanya kalau umur yang terlalu muda biasanya sering telurnya biasanya ngisinya itu kurang biasanya sahabat. Karena kalau umur yang masih muda itu biasanya untuk sel telurnya itu kadang-kadang masih kurang bagus ya. Jadi masih terlalu lemah sahabat ya. Jadi usahakan kalau umur kenari betina usahakan di umur 7 bulan sahabat. 7 bulan ke atas itu lebih bagus. Jadi yang pertama adalah sahabat harus pastikan bahwa umur kenari betina maupun jantan sahabat sudah cukup. Terus tadi mengenai umur sudah, terus kita lanjut supaya nanti bisa birahinya maksimal. Pertama adalah sahabat harus pastikan ya bahwa kenari sahabat ini dalam keadaan yang selalu sehat ya. Jangan sampai nanti dalam keadaan sakit sahabat paksakan untuk melakukan proses produksi. Nanti walaupun sahabat dijodohkan atau maupun disetting ya untuk menaikkan birahi juga nanti akan sedikit terhambat ya, atau akan lama sahabat. Jadi untuk kenari kalau sedang keadaan sakit sahabat lebih baik dirawat dulu sampai sehat, nanti baru dilakukan proses penjodohan hingga untuk perkawinan sahabat ya. Karena apa? Karena kalau kenari yang sedang keadaan sakit biasanya yang pertama biasanya untuk birahinya pasti kurang maksimal. Biasanya begitu sudah kita jodohkan, nanti bisa berjodoh, begitu mau kita kawinkan biasanya banyak nih yang bertanya nih, ini om biasanya kalau kenapa sih kalau saya mau proses perkawinan begitu jantan saya masukkan ke dalam box bukannya kawin malahan mungkin jantannya sudah naik tapi nggak mau ngawin, bahkan betinanya malahan begitu mau dikawin betinanya malah lari-lari sehingga terjadi adalah saling mengejar ya. Itu biasanya salah satu kenarinya yang sakit atau kurang fit lah, intinya kurang maksimal biasanya itu nanti akan ada sedikit masalah-masalah ya sahabat ya. Selain itu juga nanti walaupun bisa sampai ngawin untuk kenari itu sendiri yang dalam keadaan sakit biasanya nanti untuk telur itu sendiri yang terjadi adalah kebanyakan kurang isi sahabat ya, kebanyakan songnya sahabat, jadi kurang bagus lah intinya. Jadi yang langkah selanjutnya tadi yaitu sahabat harus pastikan bahwa kenari sahabat itu dalam keadaan yang sehat dulu nih, sehat, terus dicek lemaknya kalau bisa jangan sampai berlemak ya. Nanti karena kalau berlemak nanti juga akan ada sedikit resikonya apa biasanya nanti pun sudah dikawin juga nanti untuk proses bertelurnya itu lebih lama sahabat, memakan waktu lama. Setelah itu juga nanti bisa efeknya juga nggak ngisi juga sahabat. Jadi usahakan kenari sahabat itu harus sehat ya, sehat maksimal, jangan berlemak. Jadi nanti untuk langkah selanjutnya supaya nanti kenari betina maupun jantan bisa melakukan proses perkawinan ya, sehingga nanti birahinya maksimal sahabat.
Jadi usahakan kenarinya harus sehat dulu. Terus langkah selanjutnya, begitu umur sudah cukup, kenari sudah sehat, terus rawatan yang paling penting adalah seperti rawatan harian sahabat ya. Jadi sahabat harus melakukan yang namanya proses penjemuran rutin sahabat. Jadi kita kenari harus kita jemur rutin ya, setiap pagi. Ya lihat situasi lah, kalau misalnya kurang memungkinkan ya jangan dijemur sahabat, kalau cuaca mendung atau kurang panas misalnya. Pokoknya intinya sahabat harus rutin lakukan yang namanya penjemuran, karena penjemuran itu bagus sekali ya. Jadi penjemuran nanti begitu dijemur kenari betina ya, sekalian kita melakukan yang namanya proses penjodohan sahabat, supaya nanti begitu kenari sudah naik birahi, begitu kita masukkan jantan ke dalam box, yang terjadi langsung ngawin, nggak langsung berantem sahabat. Jadi kita lakukan proses penjemuran yang rutin, sambil dijemur kita lakukan proses penjodohan, yaitu dengan cara antara kenari betina dan kenari jantan kita dijejerin ya, atau dirending-rendingin sahabat, atau ditempel ya, sehingga nanti kenari saling melihat, sehingga nanti begitu kita satukan kenarinya tidak berantem sahabat. Jadi yaitu penjemuran harus rutin, sehingga nanti supaya mendongkrak birahi ya, birahinya supaya bagus. Jadi sahabat lakukan rutin yang namanya penjemuran. Setelah penjemuran, terus langkah selanjutnya adalah kita bahas mengenai pakan sahabat ya. Jadi pakan ya, khususnya ini kenari yang misalnya yang masih siapan, biasanya lebih susah ya untuk melakukan proses perkawinan ya. Benar-benar birahinya harus maksimal, harus benar-benar sampai puncaknya, sehingga nanti si kenarinya mau ngawin. Khususnya kenari siapan, supaya kenari cepat birahi. Untuk pakan itu sendiri sahabat, kalau bisa sedikit settingan itu dikencengin sahabat. Dikencengin dalam artian yang biasanya menggunakan pakan kiloan, misalnya pakan kiloan ya biasa, kita bisa gunakan pakan-pakan yang berbentuk kemasan sahabat. Karena kemasan itu sedikit lebih tinggi ya, sehingga nanti untuk mendongkrak birahi itu sendiri lebih menambah untuk mendongkrak birahi sahabat. Jadi bahan kemasan seperti ebot bisa, ebot atau misalnya gold coin sahabat, bahkan prestik ya sahabat ya. Jadi kalau untuk prestik itu lebih bagus ya, karena di dalam prestik terdapat yang namanya biji fumayin sahabat. Jadi biji fumayin itu sangat bagus untuk menaikkan kenari betina maupun jantan untuk birahi sahabat. Jadi untuk segi pakan sahabat bolehlah dikencengin sedikit sahabat ya. Ini khususnya yang masih siapan sahabat, karena yang siapan biasanya lebih sedikit susah ya, memakan waktu yang lebih lama. Kecuali yang sudah pernah produksi, biasanya pakai pakan kiloan tanpa yang kemasan ya, pakai harian kiloan biasa, itu juga nanti lebih cepat untuk produksinya sahabat. Bahkan biasanya kalau sudah pernah produksi, anak belum mandiri, misalnya di umur 27 harian lah ya, 27 bahkan 30 hari, anakan belum dipisah, si kenari betina itu sudah mulai birahi lagi sahabat. Jadi itu birahinya lebih bagus, lebih maksimal ya. Khususnya yang sudah pernah produksi itu pasti lebih gampang ya. Jadi intinya dari segi pakan sahabat bolehlah kita kencengin sedikit sahabat ya, yang berbentuk kemasan boleh. Itu dari segi pakan sahabat dikencengin sedikit. Terus selain pakan dikencengin, terus sahabat juga perlu memberikan yang namanya EF ya, atau extra fooding sahabat ya. Jadi extra fooding itu berbentuk seperti telur puyuh bisa, seperti sayur-sayuran ya, sawi hijau ya, seperti sawi sosin, pacoy, bahkan jagung sahabat ya, boleh ya ditambahkan ya. Khususnya ini telur puyuh lebih bagus sahabat ya. Jadi telur puyuh pada waktu selama proses penjodohan atau menaikkan birahi sahabat, boleh setiap hari dikasih telur puyuh. Satu hari kalau saya itu setengah ya, jadi satu kita potong jadi dua, sehari setengah kita kasih ya, untuk kenari betina maupun jantan ya, supaya untuk mendongkrak birahi itu lebih bagus sahabat ya, khususnya telur puyuh. Selain itu juga nanti akan sedikit merangsang ya, atau menjadikan si telur-telur itu nanti lebih banyak isinya sahabat ketimbang zongnya ya. Jadi untuk telur puyuh ini sangat bagus sekali sahabat ya. Khususnya untuk kalau sawi hijau bolehlah. Kecuali jagung ya, jagung itu kan kadar airnya itu banyak, jadi lihat situasi ya. Kalau memang lagi misalnya musim penghujan ya jangan terlalu sering. Tapi kalau misalnya sawi hijau seperti sosin atau pacoy sahabat boleh diselang-seling ya, itu nggak masalah sahabat ya. Jadi untuk segi pakan boleh sahabat dikencengin sedikit. Setelah itu juga untuk EF-nya jangan sampai lupa ya.
telur puyuhnya tadi yang sudah saya sebutkan ya, seperti sawi hijau boleh tambah sehingga nanti burungnya tetap sehat, nutrisinya komplit ya, nutrisi tercukupi sehingga nanti birainya juga lebih maksimal sahabat. Sehingga nanti oke sahabat, jadi saya akan sedikit memberikan contoh ya kenari yang sudah siap untuk dikawinkan ya, yang pennya sudah bagus sehingga nanti ada gambaran ya untuk sahabat-sahabat semua untuk melakukan proses perkawinan sahabat ya. Saya ada satu yang sudah siap untuk dikawinkan. Ini dia sahabat. Jadi benar-benar ya nanti pastikan bahwa kenari betina pennya sudah bagus, baru sahabat satukan dengan kenari jantan ya sahabat ya. Ini. Jadi pennya sudah besar, sudah bengkak ya, sudah memerah sahabat ya. Ini kemarin juga sudah terpantau anteng di sarang ya, sudah ngangkut-ngangkut sarang. Sahabat bisa pancing ya dengan misalnya seperti tisu atau kapas sehingga nanti lebih mempercepat ya untuk menaikkan kenari betina birahi sahabat ya. Begitu nanti sudah terpantau pennya bagus seperti ini, sahabat baru bisa masukkan pejantan ya, sehingga nanti bisa melakukan proses perkawinan sahabat. Jadi intinya sahabat jangan terburu-buru, yang penting tetap sabar sahabat. Nah ini juga saya ada sampel ya kenari yang baru mulai angkatan birahi sahabat ya. Jadi sahabat juga jangan terburu-buru supaya nanti hasilnya maksimal juga. Nah ini dia. Ini adalah kenari yang baru mulai angkatan birahi sahabat. Jadi ini untuk pennya itu sendiri masih kecil sahabat, belum ngebuka ya, masih keriput sahabat. Nah nih, karena banyak sekali yang bertanya ya, kenapa sih Om begitu saya kawinkan kenari bukannya ngawin malahan berantem. Berantem berarti ini salah satunya tandanya adalah kenari si betina ini belum siap untuk melakukan proses perkawinan. Antara lain yaitu pennya belum ngebotol ya, atau memerah ya, atau bengkak sahabat ya. Ini pennya masih kecil ya. Kurang lebih kayak gitu sahabat ya, masih kecil ya. Jadi kalau pennya terpantau masih kecil sahabat, jangan terburu-buru untuk menyatukan ya dengan kenari jantan ya sahabat ya. Jadi nanti yang terjadi malahan kenarinya berantem sahabat ya. Jadi intinya biasanya yang masih tahap-tahap pemula ya, mulai belajar ternak, biasanya kendalanya seperti itu. Kadang-kadang kita ingin cepat ya, cepat mendapatkan hasil, tapi kita kadang-kadang salah ya, ada kesalahan ya sedikit sahabat ya. Jadi pastikan bahwa kenari sahabat benar-benar siap, baru satukan dengan kenari jantan sahabat. Itu supaya nanti birahinya maksimal sahabat dan perkawinan bagus, untuk hasilnya juga maksimal. Selanjutnya supaya kenari betina lebih cepat ya untuk menaikkan birahinya sahabat adalah perlu memancing dengan suara kenari jantan sahabat. Jadi begitu sahabat misalnya setelah dijemur, begitu kita masukkan ya sahabat, masukkan lagi ke dalam box dan nanti pancing dengan suara kenari jantan sahabat. Tapi sebisa mungkin jangan sampai saling melihat sahabat ya, saling melihat supaya ke antara kenari jantan dan betina itu saling memanggil ya, saling saut-sautan sehingga nanti untuk birahinya itu juga lebih mempercepat ya. Itu menurut pengalaman saya sahabat ya. Mungkin setelah sorenya lagi sahabat bisa dipertemukan lagi, misalnya ditempel ya, ditempel di depan sangkar si betina sahabat ya. Misalnya ini kenari jantan sahabat tinggal tempel aja sahabat di box ya. Misalnya kenari ini yang sedang sahabat setting ya untuk birahinya supaya cepat naik, tinggal sahabat ditempel aja di depannya seperti ini. Ini kebetulan saya ada sangkar yang kecil seperti ini sahabat, tinggal ditempel kayak gini kurang lebih 30 menit lah, 30 menit sampai 1 jam ya, paling lama 1 jam sahabat ya. Nanti setelah itu sahabat dipisahkan lagi sahabat. Jadi jangan terus-terusan ya, jangan terus-terusan ditaruh di depan box ternak sahabat ya. Karena apa, nanti takutnya ada salah satu betina yang sedang mengeram, nanti bisa terganggu sahabat. Jadi kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Begitu sudah selesai sahabat, dipisahkan lagi, nanti diulangi lagi, mungkin sesempatnya ya, mungkin setelah penjemuran di pagi hari, mungkin di siang hari, bahkan sore hari lagi, itu nggak masalah sahabat. Sehingga nanti kenari betina itu cepat produksi sahabat, sehingga nanti cepat melakukan proses perkawinan sahabat ya.
Jadi untuk kenari jantan juga supaya birahi maksimal juga sebaliknya, kenari jantan juga bisa dipancing dengan suara kenari betina sahabat ya. Jadi intinya tetap sabar lah, jangan terburu-buru sahabat ya, karena banyak sekali yang bertanya pasti untuk proses penjodohan atau perkawinan kenari. Intinya yang sering terjadi adalah kenari itu berantem dari tandanya bahwa kenari betina itu maupun jantan itu belum siap untuk melakukan proses produksi sahabat ya. Jadi harus pastikan ya supaya birahinya maksimal, supaya bagus, sehingga nanti hasilnya juga maksimal sahabat. Oke, jadi itulah yang bisa saya bagikan sahabat mengenai bagaimana caranya kita meningkatkan birahi kenari betina ya, dari awal sampai akhir. Silakan nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditulis di kolom komentar, kalau bisa nanti saya bisa bantu jawab insya Allah sahabat. Intinya kita hanya belajar bareng, sharing-sharing tentang ternak kenari ya, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan hasil sesuai harapan kita masing-masing sahabat ya. Jadi intinya pesan saya yang pertama yaitu jangan terburu-buru, pokoknya kita harus sabar, tunggu waktu atau timing yang pas untuk kita jodohkan ya. Yang penting udah birahinya sudah bagus antara kenari jantan dan betina, baru kita satukan sahabat. Insya Allah nanti bisa melakukan proses perkawinan ya hingga sampai menetas sehingga menghasilkan anakan-anakan ya sahabat ya. Oke, pokoknya tetap dukung terus channel Yoko Kanari, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Kalau perlu, kalau menurut sahabat bermanfaat silahkan dibantu di share, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua sahabat ya. Akhir kata dari saya Yoko Kanari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.